Iya, rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dengan saya Husin Wijaya dari Pasar Mentor. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa ya dari jauh ini, Bang Budi Martono ya atau Halo Mas. dikenal sebagai Bang Oni. Apa kabar, Mas? Baik, baik, alhamdulillah Nah, sehat. ini aku panggil Mas, panggil Bang, panggil Pak. Ini Lengkap. lengkap, lengkap. Jadi ini Bang Oni adalah certified career coach, ya, co-founder ya, co-founder dari Ya, Career X ya, Karya Career X. X. Ini sebuah lembaga yang menarik sekali, nanti Bang Oni bisa perkenalkan sedikit ya mengenai Career X kepada kita Ya, semua. Jadi hari ini rekan-rekan sekalian, kami di Pasar Mentor berkomitmen untuk menyajikan rekan-rekan mentor berkualifikasi baik. Saya kenal Bang Oni sangat sangat baik sekali gitu ya, guru saya ini, guru saya. Jadi ini pertama kali kita mengundang dia untuk bicara mengenai apa itu coaching gitu ya. Jadi kita akan masuk ke situ. Bang Oni mendapatkan sertifikasi dari International Coaching Federation ya. Jadi dia ya, sekarang adalah associate eh, coach certified coach. ya, ya associate certified coach. Jadi ini sebuah kehormatan Bang Oni bisa ketemu dengan kamu di tempat ini. Wah, Ja- saya yang terima kasih nih diundang. Jadi boleh cerita dikit Mas tentang Karir X apa itu? Ya, Karir X ini sebuah startup company. Ini adalah coaching company for leaders, kita bilang seperti itu. Sehingga dari perjalanan kami setahun terakhir ini, eh, kami Karir X banyak sekali menemani personal maupun organisasi yang membangun terutama para leaders ya untuk punya juga kemampuan atau skill coaching. Sehingga walaupun mereka itu adalah manager, general manager, event ini director, mereka belajar juga fungsi yang berbeda dari fungsi mereka tadi itu, tapi juga sebagai leader. Karena kalau sebagai manager, general manager, director itu bisa dibilang ya yang fokusnya adalah ke performance ya. Sedangkan sebagai leader itu fokus yang satu lagi yang mungkin kurang mendapatkan porsi yang pas gitu, yaitu pengembangan dari person-person yang ada di dalam organisasi. Sehingga setahun lebih ini kami banyak sekali terlibat di menemani banyak organisasi untuk membentuk para leadernya itu untuk punya kemampuan juga punya skill coaching juga gitu. Baik. Wah, ini apa sebuah gerakan yang luar biasa ya dan kita tahu bahwa kadang-kadang pelatihan tidak cukup ya. Jadi perlu Betul, ada juga pengembangan ininya ya. Jadi akuisisi ilmunya itu ya. Ini saya seorang ya, ya, trainer kan nanti Bang Oni yang akan mengakuisisi membantu akuisisi ilmunya gitu ya. ya saling Thank you, thank melengkapi you. lah. Nggak ada rumus sapu jagat nggak ada. Iya, betul betul betul. Jadi apa hari ini Bang Oni akan membawakan apa ini? Iya, jadi setelah ditanya Mas Husin, saya berpikir apa ya yang menarik mungkin untuk dijadikan diskusi awal mungkin karena saya berharap ini nanti akan ada series selanjutnya gitu karena ini teorinya sih nggak banyak tapi hal-hal yang perlu disampaikan yang berkaitan dengan dunia coaching itu lumayan luas. Jadi Betul ini betul. mudah-mudahan akan membuat membangun sebuah awareness yang baru ya coaching itu apa sebetulnya. Iya, betul betul. Jadi kita Ya. juga senang sekali ya, Bang Oni. Nanti rekan-rekan sekalian, kami di Pasar Mentor akan banyak sekali nanti mengundang rekan-rekan profesional masuk ya. Saya ada beberapa sudah nama yang saya bidik ini untuk hadir lagi. Orang-orang hebat semua Sudah ini yang dalam akan list. udah dalam list gitu ya. Oke. Jadi saya akan mempersilakan Bang Oni untuk presentasi dulu ya, mungkin kurang lebih 10 Ya, menit begitu. Nanti setelah itu kita tanya 15 jawab. menit kayaknya. Nggak Oh, apa ya? 15 menit. 15 menit ya. Ya, Oke, oke. Sip, sip, sip. sip. Thank you, thank you. Silakan, silakan. Oke. Bang. Ya. Ya, terima kasih Mas Husin atas kesempatannya. Saya izin share ya materinya. Mudah-mudahan sih nggak lama. Ini membangun mudah-mudahan memberikan pemahaman yang pas. Ini sebetulnya apa? Oke, udah terlihat Mas di layar. Sudah, silakan. Layar ya. Sebentar. Bisa play dulu. Oke.
Sudah ya, sudah ke play. Ya, jadi hari ini mudah-mudahan ini bisa memenuhi rasa keingintahuan teman-teman. Mudah-mudahan gitu ya. Ini berkaitan dengan coaching. Jadi adalah sebuah series dari karir coaching dari Karir X. Saya mencoba mengambil judulnya adalah bagaimana caranya untuk sukses dalam berkarir. Ini saya akan mencoba menyampaikan secara overview apa sih sebetulnya peran coaching dalam perjalanan berkarir ini. Nah, kalau dilihat dari apa namanya slide pertama ini, saya ambil dari hasil penelitiannya Carol Dweck. Ya, jadi dia meneliti cukup lama, dan ini saya ingat saya dari 90-an juga dia sudah melakukan research ini. Dia bilang bahwa kesuksesan seseorang itu jauh lebih dipengaruhi oleh positive attitude, oleh attitude yang positif dibandingkan kemampuan akademis atau kepintaran. Jadi attitude yang positif itu menurut dia itu lebih powerful, lebih berpengaruh terhadap kesuksesan seorang dalam berkarir, berprestasi dan lain-lain dibandingin IQ misalnya, angka IQ. Nah, terus berarti Anda mungkin udah mulai berpikir gitu, wah berarti maksudnya kita nggak perlu sekolah gitu ya. Nah, membacanya jangan begitu. Justru sekolah itu penting, mempunyai kemampuan akademis itu penting. Tapi kemampuan akademis, prestasi akademis itu bukan satu-satunya yang akan menjamin Anda untuk bisa sukses dalam berkarir. Malah kalau dilihat justru porsinya lebih banyak, lebih berpengaruh, lebih bobotnya lebih berat di attitude yang positif tadi. Saya pernah lihat di salah satu rujukan, kalau nggak salah dia berani bilang 1585 malah. Jadi kalau Anda pernah lulus dari sebuah perguruan tinggi, S1, S2, mungkin lulus dengan cum laude, itu hebat, itu sebuah prestasi. Tapi itu baru 15% dari kesuksesan Anda. 85%-nya itu yang Anda perlu raih. Melalui apa? Melalui positive attitude. Ini kata Carol Dweck. Dan mudah-mudahan kita bisa lihat ya bagaimana ini semua berhubungan. Oke, nah kalau diambil dari beberapa sumber di internet lah, ini saya ambil dari beberapa penulis juga bicara mengenai attitude. Nah, menurut mereka gini, a bad attitude, attitude yang kurang bagus, itu seperti ban kempes katanya. Kalau kita naik mobil bannya kempes, nggak bisa kemana-mana kan, kecuali kita ganti dulu tuh ban. Jadi menurut dia attitude itu seperti ban. Kemudian yang satu lagi bilang bahwa attitude itu akan menentukan Anda itu bisa dihargai berapa. It's like a price tag. Anda di sininya tuh ada harganya tuh, Anda dihargai berapa. Itu tergantung attitude Anda. Sehingga kalau mau pakai bahasa pamungkasnya, attitude is everything katanya. Ya, ini ingin menyampaikan betapa pentingnya attitude itu bagi kesuksesan kita dalam berkarir. Nah, kalau Anda saat ini melakukan apa yang Anda lakukan, Anda bekerja, Anda berbisnis, Anda melakukan apapun yang Anda sekarang lakukan untuk hidup, untuk berada di tempat Anda saat ini, Anda butuh motivasi. Apakah itu untuk mencari duit, mencari penghidupan, mencari penghargaan, atau Anda terpaksa bekerja yang di tempat yang sekarang, motivasilah yang akan membuat Anda berada di situ. Tapi seberapa bagus, seberapa sempurna apa yang Anda lakukan itu semuanya tergantung sama attitude Anda. Jadi even walaupun Anda berada di tempat sekarang ini, Anda itu merasa nggak ada lagi gitu, ini satu-satunya yang saya bisa dapatkan pekerjaan. Jadi motivasinya itu terpaksa, nggak ada pilihan. Itu bukannya menjadi alasan bahwa Anda bisa melakukan yang terbaik di situ. Yang bisa membuat itu menjadi terbaik adalah attitude Anda. Ya, jadi lagi-lagi balik betapa attitude ini sangat memegang peranan penting dimanapun Anda berada saat ini. Nah, core-nya dari attitude itu apa sih? Menurut Carol Dweck, itu ada di mindset. Dan mindset itu dia bagi dua, yaitu yang namanya fixed mindset
dan growth mindset. Bedanya apa? Nah, saya ngomong di growth mindset-nya aja lah kali ya. Growth mindset itu percaya bahwa yang namanya kepandaian, kepintaran, keahlian itu bisa dikembangkan. Sedangkan orang fixed mindset bilang yang namanya kepintaran itu given, itu bakat, itu diberikan. Saya memang dari dulu begini-begini aja gitu, memang nggak pintar, dan aku nggak pernah dapat ranking gitu. Kalau menurut orang yang punya growth mindset, mereka bilang bahwa yang namanya intelligence, kepandaian itu bisa diusahakan, bisa diupayakan. Orang-orang growth mindset itu juga melihat challenge atau tantangan itu sebagai sesuatu yang mereka justru rangkul, mereka justru harapkan. Kenapa? Karena dengan challenge itu mereka mendapat kesempatan untuk berkembang. Beda dengan orang yang fixed mindset, mereka melihat challenge itu malah pengen dihindari. Gitu. Tapi orang-orang yang growth mindset sebaliknya. Orang growth mindset juga persistence. Mereka dalam menghadapi hambatan itu mereka berusaha untuk mengatasinya. Gitu. Sedangkan orang fixed mindset cenderung mudah menyerah. Orang growth mindset juga melihat bahwa usaha, upaya untuk mencapai yang terbaik itu adalah proses untuk menjadi ahli, untuk menjadi seorang master. Sedangkan yang di sebelahnya, yang fixed mindset, ngerasa, aduh, effort kayak begitu tuh nggak perlu deh. Apa adanya aja. Orang growth mindset belajar dari kritik. Mereka melihat itu sebagai satu hal untuk bisa menjadi lebih baik. Sedangkan orang fixed mindset melihat sebagai feedback itu nggak ada gunanya. Kita udah yang terbaik. Ini yang kita bisa lakukan. Dan yang terakhir, ini menarik juga nih. Orang-orang yang growth mindset itu melihat orang-orang sukses justru menjadi inspirasi. Sebaliknya orang fixed mindset melihat itu sebagai ancaman. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat apa yang membedakan dari growth mindset dengan fixed mindset. Nah, kalau fixed mindset ini sudah dimiliki, gitu ya. Salah satu yang juga penting dalam kita untuk bisa mencapai karir yang terbaik itu adalah connection. Connection ini maksudnya adalah human connection, tapi disingkat aja connection gitu. Apa itu? Salah satunya adalah hubungan dengan atasan, dengan bawahan, dengan rekan kerja, dengan para stakeholders, dengan customer, dengan vendor, dengan konsultan, mungkin dengan partner-partner yang lain, atau mungkin ada kerjasama dengan perusahaan yang berbeda. Hubungan seperti itu yang penting untuk didapatkan di dalam sebuah connection. Nah, kalau kita bicara human connection, intinya sebetulnya adalah komunikasi. Dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang tertentu, itu akan terbangunlah trust. Ada terbangun saling percaya, terbangun teamwork, kerja sama tim, dan yang paling penting adalah adanya sinergi. Mungkin teman-teman masih ingat ya, sinergi itu 1+1 bukan 2, 1+1 bisa 10. Sehingga connection ini penting banget dalam kita untuk bisa mencapai hasil akhir yang terbaik. Sehingga akhirnya, kalau kita ngomong tadi sukses berkarir gitu ya, end result-nya adalah yang tentunya kita harapkan. Nah, dari cerita tadi, sebetulnya end result ini hanya konsekuensi, hanya akibat. Kalau Jim Rohn bilang adalah, kalau kehidupan Anda ingin menjadi lebih baik, itu tidak bisa by chance, tidak bisa kebetulan, tapi perlu dilakukan dengan mau berubah, dengan change. Ya. Oke, berarti kalau tadi ceritanya seperti itu, ini secara singkatnya saya akan bisa gambarkan, framework-nya adalah, kalau saya singkat sebagai GRACE. Framework menuju kesuksesan berkarir adalah GRACE. GR-nya adalah growth mindset. Anda perlu untuk bisa mengembangkan terus growth mindset Anda, kita semua masing-masing, sehingga kita akan bisa mempunyai attitude yang positif, tentu saja. Attitude yang positif ini akan sangat menunjang agar Anda bisa melakukan connection vertikal, horizontal, sekeliling, communication, dan yang terakhir, end result-nya insya Allah akan tercapai. Sehingga
mudah-mudahan dengan formulasi GRACE ini bisa lebih mudah diingat, gitu ya teman-teman. Sehingga growth mindset inilah sebetulnya yang akan menjadi akar, yang akan menjadikan ini semua terjadi. Jadi kalau Anda ngerasa bahwa kok berkali-kali hasilnya kok masih tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan atau kita harapkan semua, jangan-jangan growth mindset-nya belum dapat. Jangan-jangan attitude-nya belum pas. Ya. Jangan-jangan connection-nya pun itu belum sempurna. Gitu ya. Nah, sekarang gimana dong caranya untuk bisa mengimprove growth mindset kita? Di sini saya coba menggambarkan yang di kiri adalah fixed mindset, menuju ke kanan yang growth mindset. Disinilah yang saya ingin sampaikan sama teman-teman semua di sini. Peran sebuah coaching program yang bisa membantu klien atau orang-orang dalam organisasi, individu gitu ya, untuk bisa menemukan awareness atau kesadaran untuk berubah. Karena kalau tadi misalnya saya bicara mengenai betapa powerfulnya growth mindset tadi, perubahan untuk bisa menjadi growth mindset dari fixed mindset itu tidak bisa hanya diberitahu. Coaching program adalah salah satu program yang sangat powerful untuk bisa menemani seseorang untuk berubah. Kenapa coaching program lebih powerful atau mungkin lebih efektif dibandingkan yang lain-lain? Ini saya mau kasih beberapa ilustrasi. Pertama, bagaimana kalau coaching dibandingkan dengan telling? Nah, ini ada mispersepsi sebetulnya. Karena banyak orang bilang, aduh Pak, kelamaan Pak, kalau coaching itu ngobrolnya ngalur ngidul, kesana kemari, yang diomongin macam-macam gitu kan. Kasih tahu aja langsung. Nah, ini sebetulnya yang ingin saya sampaikan di misperception yang saya tuliskan di sini. Bahwa ternyata memberikan perintah itu tidak lebih cepat dibandingkan melakukan sesi coaching. Kelihatannya sih cepat. Udah deh, saya sudah pernah ada di posisi Anda. Udah lakukan A, B, C. Pasti bisa. Itu di pikiran kita. Tapi orang yang kita ajak bicara belum tentu sepakat dengan apa yang kita sampaikan. Apa yang menyebabkan begitu? Nah, ini menurut yang ahli-ahli di neuroscience gitu ya. Ini kurang lebihnya saya coba sarikan secara populer gitu. Bahwa informasi ini apabila Anda memberikan seseorang petunjuk gitu ya, telling, ini ada orang lagi nunjuk tuh. Itu informasinya akan diterima oleh yang namanya cognitive brain, bagian otak kita yang dibilang sebagai cognitive brain, di mana di situ adalah tempat bagian otak yang dipakai untuk menganalisa kata-kata Anda. Kalau ini masuk akal, mungkin dia akan ikut. Tapi kalau nggak masuk akal, mungkin dia akan iya, tapi nggak dikerjain gitu. Dan cognitive brain ini sialnya, wah bukan sialnya, ini adalah tempat untuk bagian otak untuk menyimpan short term memory. Sehingga Anda tuh merasa bahwa Anda sudah dengan niat baik, dengan niat tulus untuk memberitahu, kamu harus begini-begini loh, pengalaman saya begini-begini. Itu masuknya ke short term memory yang kebawa tidur besok paginya habis mandi, udah lupa lagi yang kemarin diomongin apa. Sehingga yang namanya telling itu sangat tidak efektif dalam upaya untuk mengubah seseorang yang dari tadinya fixed mindset menjadi growth mindset. Satu lagi, dengan ancaman, threatening. Jadi coaching versus threatening gimana? Karena orang-orang, apalagi mungkin di antara Anda ada yang memang posisinya di eksekutif, memang punya power gitu ya. Sehingga awas loh kalau nggak ingat, kalau tidak melakukan apa yang saya bilang. Jadi ada ancaman. Nah, mungkin 1-2 minggu mungkin bisa terjadi, ya. Orang itu mungkin berubah. Tapi apa yang terjadi apabila Anda sudah tidak ada di situ? Apabila ancaman itu sudah tidak eksis? Apakah dia akan tetap dengan perilaku yang berubah itu? Jawabannya belum tentu, dan most probably malah tidak. Kita pernah ini ya bercanda gitu. Gimana kalau orang Super Metro Mini Jakarta pindah ke Singapura, dia jadi disiplin apa enggak? Oh pasti saja, karena di sana begitu ketat peraturannya. Nggak mungkin dia bisa hidup dengan kesempurnaan di sini. Oke, good. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Kalau supir yang di sana pindah ke sini, apakah dia akan tetap disiplin?
Kita rasanya di diskusi kemarin, walaupun ini belum terlalu serius gitu ya, kita rasanya sepakat bahwa kalau si supir yang di Singapura itu begitu disiplin sampai sini, dia bakalan ikut tidak disiplin. Karena nggak ada aturan yang menyuruh dia untuk harus disiplin. Gitu. Dan kalau dia nggak disiplin, dia nggak dapat duit, karena diserobot terus kan sama yang lain. Ya ini kurang lebih ilustrasi. Dan yang lebih parah lagi adalah belajar dari ketakutan itu akan membuat orang tidak bisa membedakan situasi yang terjadi sehingga dia harus bereaksi seperti apa. Ini gambar gajah di sini. Ini ceritanya adalah gajah ini dulunya kecil. Waktu kecil itu mungkin cuma 1/5-nya gitu ya, mungkin size-nya, sehingga si tali tambang itu dengan tiangnya itu sanggup menahan si gajah kecil itu kalau mau lari. Sehingga terpatihlah di pikiran si gajah kecil itu bahwa kalau talinya sudah dilingkarkan di kakinya dia ke sebuah tiang, dia nggak bisa kemana-mana. Dia tumbuh sampai besar dengan pemahaman seperti itu. Sehingga walaupun dia sudah 5 kali, 10 kali lebih besar dibanding dia waktu kecil, kepalanya di kepalanya tertanam bahwa tali ini akan membuat saya tidak bisa kemana-mana. Jadi hati-hati apabila kita membangun budaya seperti itu di dalam organisasi kita. Karena menghilangkannya itu sangat sulit. Bisa orang, misalnya Anda yang bikin budaya dengan ancaman itu sudah tidak ada di situ, itu bisa jadi nuansanya masih tertinggal. Jadi hati-hati teman-teman dengan ancaman. Jadi coaching apa dong? Apa sih hebatnya kok coaching bisa membuat orang akhirnya mengantarkan seseorang untuk berubah, untuk bisa punya growth mindset. Nah, kalau by definition, ini ICF definition, International Coaching Federation, coaching itu adalah partnering, bermitra. Bermitra dengan siapa? Jadi antara coach dengan klien. Saya seorang career coach, saya berpartner dengan klien saya misalnya. Misalnya seorang eksekutif atau misalnya seorang staff yang lagi baru dipromosi menjadi seorang manajer misalnya. Terus yang dilakukan apa? Yang dilakukan itu yang di huruf hijau ini adalah creative process. Jadi dalam sebuah sesi coaching itu terjadilah creative process. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah percakapan dua arah. Percakapan itu ngapain? Nah, percakapan dua arah itu tujuannya adalah untuk memprovokasi pemikiran-pemikiran dari si klien. Tujuannya apa? Agar mereka bisa terinspirasi, mereka bisa terbangunkan kreativitasnya, mencari ide-ide baru, sehingga mereka bisa memaksimalkan potensi mereka, baik secara personal maupun profesionalnya. Jadi kalau dari kata-katanya ini adalah seorang coach, saya sebagai seorang career coach, itu tidak ngajari seseorang untuk menjadi sukses. Saya akan menjadi partner. Kami para coach itu akan berpartner dengan Anda semua gitu ya untuk mencapai suatu tujuan. Bukan gara-gara punya masalah ya. Karena di berbagai organisasi orang yang mendapatkan privilege untuk di coaching itu justru orang-orang yang masuk ke talent. Orang-orang yang bagus, yang berpotensi. Justru orang-orang yang talented lah yang dapat privilege untuk mendapatkan sesi coaching. Nah, kenapa kami begitu atau ICF begitu begitu optimisnya dengan ini, dengan coaching ini? Karena kami pemahaman kami adalah semua orang itu dilahirkan jenius, everybody, tidak terkecuali. Nah, kalau yang terlihat di depan Anda itu orang yang terlihat tidak jenius, itu sebetulnya proses kehidupan lah yang membuat dia menjadi tidak jenius sebetulnya. Ini Buckminster Fuller ngomong dia lahir abad lalu. Jadi pada saat kami para coach, profesional coach ketemu dengan seseorang, dia seorang baru lulus kuliah, dia lagi cari kerja, dia sudah kerja, dia mau dipromosi jadi manajer, dia akan dipromosi jadi director, dia sebentar lagi akan pensiun, purna tugas. Semua itu butuh pendampingan. Kenapa? Karena proses-proses di dalam perubahan-perubahan itulah yang membutuhkan pendampingan seorang coach. Dan di dalam pemahaman kami, pada saat kami ketemu dengan para klien, yang di kepala kami semua orang ini adalah jenius. Hanya dia lupa atau dia nggak tahu bahwa di dalam dirinya kejeniusan itu ada. Tugas kami akan menemani dia untuk menemukan itu. Mungkin segitu dulu dari saya mengenai coaching. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi yang selanjutnya sehingga akan lebih jelas lagi
ngapain itu coaching sebetulnya? Thank you, Mas Usit. Iya, terima kasih Bang Oni. Wow, ini ya, setiap kali kalau ketemu Bang Oni pasti ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang sangat membukakan, yang mencerahkan ya. Saya melihat gambar tadi kayak, wah ini berapa banyak ini yang kena begituan ya. Jadi tanda tanya saya, gitu ya. Iya. Jadi memang ini ini bicara mengenai mindset ya. Jadi memang Yes. kalau kita mau freedom ya dari dari keterbelengguan tadi gitu ya. Mas Oni nawarin ini ya coaching ya seperti itu. Tapi Yep. tapi memang seberapa efektif ya Mas Oni ya. Dari pengalaman kamu sebagai certified international coach ini. Seberapa efektif sih kalau menurut saya sangat efektif. Dan ini ada studinya. Nanti mungkin di next sharing saya akan coba share ya datanya ICF karena mereka melakukan research bersama HCI. Jadi HCI itu adalah Human Capital Institute. Mereka kerjasama bikin research terhadap bagaimana pengaruhnya coaching terhadap perjalanan sebuah organisasi maupun person-person yang ada di dalamnya. Dan itu mereka lakukan consecutively dari 2014 kalau nggak salah sampai 2020. Sehingga hasil itulah sebetulnya yang akhirnya menurut saya menambah keyakinan saya bahwa kayaknya ada sesuatu yang menarik di balik proses coaching ini semua. Bukan karena saya seorang profesional coach ya, Mas Usin. Tapi saya ngelihat bahwa dalam proses kita melakukan proses coaching ini dengan para klien, itu dan kami sudah mengalami juga beberapa kali waktu mencoba menularkan ini sama rekan-rekan yang ada di organisasi, di perusahaan klien kami. Pada saat mereka mencoba menerapkan itu, mereka bukan profesional coach, mereka seorang leader. Itu begitu banyak respon positif yang keluar dari coachingnya mereka, kliennya mereka. Klien mereka tuh bisa anggota timnya, bisa anak buah orang lain gitu, karena mereka juga bisa mengcoach tim yang lain gitu ya, yang crossnya. Itu mereka yang tidak profesional aja gitu ya. Pada saat mereka sedikit menggunakan skill coaching yang mereka pelajari, itu dampaknya luar biasa. Apalagi apabila mereka itu melakukannya dengan konsisten, dengan sistematika yang lebih rapi. Itu sih. Wow, keren ya. Saya sendiri sebenarnya juga baru saja ya ngikutin coaching ini, walaupun sebenarnya dari dulu sudah pernah tahu, tapi benar-benar terlibat ya baru ya. Dan saya merasakan ya dampaknya luar biasa sekali. Makanya Pasar Mentor ini dibentuk memang karena kita ingin memperkenalkan ya banyak rekan-rekan yang hebat-hebat ini untuk sharing kepada kita semua, termasuk generasi Y dan Z sebenarnya. Jadi memang kita ingin sekali mengundang rekan-rekan generasi Y dan Z untuk terlibat juga ya di dalam proyek Pasar Mentor. Ya, jadi Bang Oni thank you ya atas ininya ya. Sama-sama. Presentasinya. Itu kalau tadi bicara Gen Y, Gen Z itu justru saya ini kalau ngomong sejarah, saya pertama kali memulai karir saya sebagai seorang coach. Itu saya belajar banyak atau saya banyak sekali terlibat dengan anak-anak baru yang waktu itu masuk di perusahaan saya. Di perusahaan saya tempat saya bekerja dulu maksudnya gitu, bukan perusahaan saya. Ya, jadi menarik karena sekarang ini kan mayoritas workforce kita kan memang di 35 tahun ke bawah kan. Iya. Makanya nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ini kita perlu terlibat aktif ya, dan kita memang harus mengajak mereka juga. Ini rekan-rekan sekalian, Pasar Mentor ini bukan milik 1-2 orang. Saya berencana memang akan membuka semua orang untuk terlibat di dalam proyek ini. It's free, tidak kita kasih bayaran. Anda bisa datang kapan aja nanti. Jadi sementara nanti kita akan masukkan ke dalam YouTube-nya dulu ya. Nanti setelah itu kita akan masukkan ke dalam website ya. Jadi memang ini satu perjalanan yang walaupun kita pelan-pelan ya, tetapi kita akan jalankan dengan pasti. Ya, semoga kita bisa sama-sama nanti ya, Bang Oni ya.
Thank you Sip. Bang Oni ya, terima kasih ya atas Sama-sama, terima kasih atas kesempatannya. sharingnya, Mau luar biasa mendengarkan sekali, juga. luar biasa sekali. Ini Bang Oni bukan orang yang sembarangan rekan sekalian. Kalau nanti rekan-rekan ingin ngecek, silakan aja ngecek ke LinkedIn-nya Bang Budi Martono ini ya, silakan. Ini bukan orang-orang sembarangan ya. Jadi ini ada orang yang sangat brilian, hebat sekali ya. Nanti kita akan ketemu lagi. Terima Thank kasih you. Bang Oni ya. Thank you Mas Husin. Rekan-rekan sekalian, Thank you, terima thank you. kasih atas kesempatannya bersama-sama dengan saya Husin Wijaya dari Pasar Mentor. Ada Bang Budi Martono dari Karir X. Semoga kita bisa bertemu lagi nanti di kemudian hari dengan berbagai program, dengan berbagai pembicara yang sangat hebat, yang saya juga sudah undang ini nanti ya. Terima kasih rekan sekalian. Sampai jumpa. Bye-bye. Bang Oni, thank you. Thank you. Thank you.